ini, minggu pertama di bulan Oktober, firman Tuhan yang saya sampaikan tentang iman dan tanggung jawab. Seringkali saudara atau acap kali saya mendengar atau melihat kebingungan-kebingungan di antara umat Tuhan tentang antara iman dan tanggung jawab. Tanggung jawab sebagai pribadi, tanggung jawab sebagai manusia. Ada orang yang mengatakan bahwa yang penting kita percaya, datang gereja sungguh-sungguh, beribadah, kita serahkan sudah dalam tangan Tuhan. Iman saja, percaya saja. Tetapi saudara, sisi yang lain, dia tidak menjalankan tanggung jawab hidupnya dengan baik. Dia tidak belajar sungguh-sungguh, dia tidak bekerja sungguh-sungguh, dia tidak menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh. Pada pihak lain, sisi yang lain saudara, ada juga orang yang berkata bahwa tidak ada hubungannya antara iman dengan tanggung jawab. Tidak ada hubungannya antara iman dengan pekerjaan. Pekerjaan ya pekerjaan, iman ya iman. Pekerjaan adalah menjalankan satu tanggung jawab, menggunakan akal budi, menggunakan kekuatan. Iman sebatas keyakinan, kalaupun beribadah itu adalah sebagai bentuk orang yang beragama. Permasalahan-permasalahan ini saudara tentu sangat mempengaruhi kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar saudara, apa yang sebenarnya Alkitab katakan antara iman, hubungan antara iman percaya kita dengan tanggung jawab kehidupan kita yang kita jalani. Saudara, mari kita buka dalam Matius pasal 25 ayat 14 dan yang ke-15. Jelas ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Saudara, untuk mengerti ayat ini kita perlu mengetahui konteksnya. Kenapa ayat-ayat ini disampaikan? Apa pesan di balik atau di dalam ayat-ayat ini? Kalau saudara melihat ayat sebelumnya, cerita sebelumnya, itu cerita tentang 10 anak darah, 10 anak gadis. Saudara, satu adalah 5 gadis yang bodoh, dan pihak lain 5 gadis yang bijaksana. Dan kalau saudara perhatikan juga setelah cerita talenta ini, saudara, kita melihat juga tentang akhir zaman. Sebenarnya konteks tentang talenta ini, saudara, ini tidak lepas dari pesan Alkitab di sekelilingnya, di sekitarnya. Ini berbicara tentang bahwa saat ini adalah saat menunggu kedatangan Tuhan. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana, sudah digambarkan mereka sedang menunggu kedatangan Tuhan. Dan talenta ini adalah saudara sama seperti mereka. Saat ini adalah masa di mana kita menunggu kedatangan Tuhan. Talenta ini berbicara ketika kita menunggu kedatangan Tuhan, apa yang kita lakukan? Kalau 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu berbicara tentang saudara, hikmat tentang kesetiaan secara religius. Bagaimana kita orang percaya tetap setia, saudara, sebagai orang percaya menunggu kedatangan Tuhan. Kalau di dalam ayat yang selanjutnya bisa dilihat, ada ayat itu yang satu ayat, Lukas pasal yang ke-18 ayat 8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu berbicara tentang apakah ketika Yesus datang mereka tetap setia sebagai orang percaya. Apakah mereka tetap setia sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen. Berbicara soal religius, berbicara soal iman, berbicara soal kepercayaan. Tetapi saudara, selanjutnya talenta ini berbicara tentang bagaimana mengaplikasikan iman dalam realita kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita hidup sebagai orang percaya.
Saudara, kalau digambarkan bahwa ada seorang tuan mau pergi, sebelum dia pergi jauh, dia memberikan talenta kepada satu orang 5 talenta, yang kedua dikasih 2 talenta, yang terakhir 1 talenta. Tuhan yang pergi ini gambaran dari Tuhan Yesus yang sedang pergi sekarang ini ada dalam kerajaan surga. Suatu saat akan datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban. Talenta ini berbicara apa, saudara? Berbicara tentang bakat, kemampuan, berbicara tentang potensi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini juga berbicara tentang bahwa setiap kita memiliki panggilan hidup yang berbeda-beda. Saya menjadi hamba Tuhan, Bapak Ibu seorang pengusaha, seorang PNS, seorang guru, wira swasta, profesional. Talenta ini saudara berbicara bahwa kita semua dipanggil sesuai dengan panggilan kita. Nah, di dalam panggilan hidup kita ini, apakah kita menjalankannya dengan bertanggung jawab? Apakah kita menjalankannya dengan benar? Apakah kita mengerjakan kehidupan dan panggilan hidup kita seperti yang Allah inginkan? Nah, ini berbicara tentang talenta. Berbicara bagaimana kita menunggu Tuhan menjalani hidup ini. Apakah kita jalani hidup ini benar, sungguh-sungguh? Yang pada akhirnya adalah apakah yang kita jalani itu produktif? Kalau kita lihat ayat berikutnya saudara, di dalam Matius pasal 25 ayat 23 sampai 26, 23, 26 dan 30. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Ayat 30, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan, yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita menjadi orang percaya, itu panggilan secara umum. Tetapi panggilan secara khusus kita berbeda-beda. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, saudara bekerja di sekuler. Tidak ada masalah soal panggilan itu. Apakah saudara sebagai hamba Tuhan atau tidak? Permasalahannya adalah apakah kita bertanggung jawab terhadap panggilan itu. Bertanggung jawab terhadap hidup itu. Talenta itu saudara perlu dikelola. Talenta itu saudara perlu talenta itu tidak boleh pasif atau dikasih satu tetap satu. Kalau kita perhatikan saudara yang diberi talenta 5, talentanya berubah jadi 10. Karena 5 menghasilkan 5. Yang kedua diberi sudah 2 menjadi 4. Tapi yang 1 tidak berguna. Saudara, ini berbicara tentang Tuhan memberi kepercayaan kepada kita banyak hal. Potensi, bakat, kemampuan, dan lain sebagainya. Yang Tuhan inginkan, apakah yang Tuhan berikan kepada kita itu kita kelola dengan baik? Kita bertanggung jawab untuk menjalankannya atau tidak? Itu seringkali yang kita abaikan. Lalu saudara, di mana sebenarnya hubungannya antara iman dan tanggung jawab? Berikutnya kita lihat. Next. Iman dan tanggung jawab adalah 2 aspek yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan orang percaya. Iman dan tanggung jawab, iman dan kehidupan saudara, iman dan panggilan hidup saudara, iman dan pekerjaan saudara itu 2 aspek yang tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya harus beriringan, dua-duanya harus menyatu dalam kehidupan orang percaya. Kita akan melihat ada beberapa poin yang perlu kita gali lebih dalam. Yang pertama, saudara, bagaimana kita menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen seperti hamba-hamba tadi yang diberi talenta, diberi tanggung jawab, bagaimana kita menjalankannya? Ya saudara, sebagai orang Kristen itu bagaimana sih kita menjalani hidup ini? Antara iman percaya dan pekerjaan yang kita lakukan. Poin pertama saudara, jalani dan kelolalah hidup dengan benar sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sebenarnya tidak rumit, saudara. Sebenarnya tidak susah menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen adalah bagaimana kita, di ayat berikutnya disebutkan begini. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, di dalam Roma pasal 1 ayat 17,
yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara, kita percaya bahwa Tuhan kita Allah yang baik, Dia akan menyertai kita. Dia akan menyertai pekerjaan kita. Dia akan menyertai hidup kita. Selanjutnya dalam menjalankan kehidupan kita itu saudara, tidak hanya sekedar percaya saja, tetapi bagaimana nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita jalankan dalam kehidupan kita. Kita bekerja dengan enjoy, kita bekerja dengan sukacita, sudah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dan kita menerapkan nilai-nilai firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya percaya kalau saudara betul-betul mendapatkan firman Tuhan yang benar, yang segar saudara, yang sesuai dengan firman Allah yang murni, maka firman itu akan merangsang saudara, akan mendorong saudara untuk aktif menjalani hidup ini. Mendorong saudara untuk belajar sungguh-sungguh, bekerja sungguh-sungguh, menjalankan kehidupan sungguh-sungguh, mengelola bakat saudara, mengelola berkat saudara, mengelola tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada saudara dengan sungguh-sungguh. Karena air yang murni memberikan kesehatan. Susu yang murni memberikan kekuatan. Firman Tuhan yang benar akan menghasilkan satu kehidupan yang benar. Jangan sampai saudara begini loh. Ada orang-orang yang berkata percaya saja. Percaya saja. Selalu berkata percaya saja tapi hidupnya nggak bertanggung jawab. Dia tidak sungguh-sungguh belajar, dia tidak sungguh-sungguh menjalani hidup dengan baik. Alkitab katakan, surat Tuhan katakan kepada orang yang diberi 1 talenta, tapi dia tidak melipat gandakannya, tidak mengerjakan dengan baik. Hei hamba yang jahat dan malas. Saudara kasih dalam Tuhan berkat, kalau kita nanti lanjutkan poin-poin berikutnya saudara ya. Saya ingin kita itu mengerti menjadi orang Kristen yang benar. Kalau kita menjadi orang Kristen yang benar, saudara, maka hidup kita akan benar. Tuhan akan memberkati kita dalam hidup kita, amin. Kita tidak menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Tapi kalau saudara berkata, percaya saja, tidak bertanggung jawab. Saya percaya Tuhan tidak akan membuat kita tergeletak. Tapi kalau kita nggak sungguh-sungguh menjalankan hidup ini dengan baik, dengan benar, dengan potensi yang Tuhan berikan, jangan sampai hidup kita ini hanya cukup untuk sehari demi sehari. Pas-pasan. Tuhan tidak ingin begitu. Tuhan ingin memakai kita lebih lagi dan lebih lagi. Tuh, ada jangan sampai keluar. Kalau saudara ikut di berita, saudara, ada satu gedung roboh. Ini adalah yang terbaik dari Tuhan, tapi saudara nggak pernah meningkat kehidupan saudara, saudara nggak pernah berhasil, nggak pernah sukses hidup seperti itu. Bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi saudara tidak bertanggung jawab terhadap hidup saudara. Sebagai pelajar saudara tidak belajar sungguh-sungguh. Tuhan kasih potensi pada saudara, Tuhan kasih bakat pada saudara, Tuhan kasih talenta pada saudara, Tuhan kasih berkat pada saudara, tapi saudara tidak mempertanggungjawabkan berkat itu dengan baik. Tidak bisa hemat dalam hidup, selalu boros, tidak bisa membedakan antara malam dan siang. Saudara, selalu menyalahkan keadaan, tidak bertanggung jawab, dan Tuhan tidak memberkati orang seperti itu. Poin kedua, saudara, yang perlu kita perhatikan. Poin kedua, Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Amin, saudara. Tuhan memberkati apa yang kita kerjakan. Matius pasal 25 ayat 16 sampai 17. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Jadi saudara diberkati bukan hanya ketika saudara berdoa. Iman percaya saudara, nilai-nilai saudara terima dari firman Tuhan, lalu saudara bekerja sebagai orang percaya.
Ketika saudara bekerja, saudara diberkati Tuhan. Amin saudara. Berkat itu bukan hanya berbicara doa langsung turun berkat, tidak. Tapi berkat adalah ketika kita bekerja. Ketika 2 orang yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu diberi talenta. Lalu menjalankan uangnya. Saudara, dia pergi menjalankan uangnya. Lalu mereka mendapatkan laba. Seringkali kita terfokus pada talenta. Ini sebenarnya uang besar sekali saudara. 1 talenta itu 1 dinar. 1 dinar itu 1 upah kerja 1 hari. Dan 1 talenta itu 6.000 dinar. Dengan kata lain, saudara, 1 talenta itu upah 20 tahun kerja. Kalau dikurskan kurskan dolar. Kalau dikurskan Indonesia, rupiah lebih dari itu. 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar itu upah 1 hari kerja. Dan dikurskan itu ke dolar saudara, 1 talenta itu sama dengan 20 tahun kerja. Tapi bukan itu yang penting saudara. Yang terpenting adalah ketika Tuhan memberikan kepada kita talenta, bakat, potensi, kemampuan. Apakah kita mengembangkannya kemampuan itu? Apakah kita mengembangkannya apa yang Tuhan berikan itu? Ibu Ena bilang, banyak itu di kuburan saudara, orang-orang yang mati, saudara, otaknya masih baru saudara, nggak pernah dipakai. Potensinya mati saudara, nggak pernah digunakan. Dan saya percaya saudara, saya percaya jemaat GBH banyak diberi talenta, banyak diberi karunia, banyak diberi potensi. Dan ketika saudara gunakan potensi itu, saudara lakukan apa yang Tuhan berikan itu, Tuhan akan memberkati saudara. Amin saudara. Tuhan ingin kita ini menjadi pemimpin, bukan ekor, tapi kepala. Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin memberkati kita. Masalahnya apakah kita mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh? Apa kita bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan berikan pada kita? Atau kita ya cukuplah begini-begini saja, ya sudah. Ya sudahlah saya bersyukur dengan apa yang ada, ya sudah. Tentu saudara kalau hanya begitu saja ya, jangan sampai saudara usia berjalan tahun, 2 tahun, 4 tahun. Saya sudah 55 tahun, waduh kenapa dulu muda sih nggak melakukan ini ya. Kenapa muda itu nggak melakukan itu. Selalu begitu saudara ya. Penyesalan itu selalu datang terlambat saudara. Yang muda-muda jangan terlambat saudara ya. Nanti kalau saudara sudah salah pilih jodoh, lalu menangis, Tuhan kenapa Tuhan kok saya pilih jodoh, Tuhan tolong, Tuhan lihat. Kalau kamu sudah salah, minta tolong sama saya. Kenapa dulu waktu mau cari-cari gak sungguh-sungguh? Kenapa waktu bekerja kamu sungguh, sekarang kamu sengsara? Waktu muda gak pernah hemat, gak menabung. Waktu tua menderita, cari-cari Tuhan. Saudara, siapa yang salah? Bukan ibu yang mengandung. Tapi saudara yang menjalankannya. Tuhan itu baik kok saudara. Kekristenan itu baik. Kekristenan itu sangat indah. Tuhan ingin kita diberkati bukan hanya ketika kita berdoa. Alkitab katakan pada waktu tidur pun Tuhan siapkan berkat itu. Maksudnya apa saudara? Kepada orang-orang yang rajin, kepada orang yang sungguh-sungguh, kepada orang-orang yang bekerja. Poin keempat, saudara, poin ketiga. Yang ketiga yang perlu saudara perhatikan baik-baik, kita produktif untuk kemuliaan Tuhan. Matius pasal 25 ayat 20 sampai 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta katanya. Tuan, 5 talenta Tuhan percaya kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutilah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Pada akhirnya saudara, yang pertama Tuhan ingin bertanggung jawab terhadap talenta yang Tuhan berikan. Yang kedua saudara, kita bekerja, ketika kita bekerja Tuhan memberi upah. Yang terakhir saudara, kalaupun kita diberi berkat, diberi kemampuan, diberi jabatan, diberikan sesuatu yang lebih, kita harus sadar bahwa kita ini pengelola. Tuhanlah pemiliknya, amin. Tuhanlah pemiliknya, kita ini pengelola. Saudara, karena kalau kita meninggal kita nggak akan bawa apa-apa.
Dengan kata lain, biarlah apa yang kita dapat seperti hamba itu, dia bawa lagi kepada tuannya. Dengan kata lain, biarlah apa yang kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan kehidupan Yusuf, saudara, itu luar biasa, saudara. Ketika dia mendapatkan visi, mimpi, bahwa dia akan menjadi orang yang hebat, orang tuanya dan saudara-saudaranya akan semua sujud kepadanya, saudara. Itu sesuatu yang indah, mimpi itu, saudara. Penglihatan itu sesuatu yang indah. Tetapi realitanya, kenyataannya, saudara, dia harus hidupi satu kehidupan yang berbelit-belit, penuh dengan masalah. Sekian belas tahun baru Tuhan tunjukkan itu, bukti daripada penglihatan itu. Sebelum dia mendapatkan penglihatan, saudara, dia dibuang, dia difitnah, dia dipenjara, saudara. Tapi dalam semuanya itu, saudara, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia menjalani hidup, dia tidak putus asa, dia tidak mengeluh, dia menjalani hidup. Menjadi budak, di penjara, sampai akhirnya Tuhan angkat dia menjadi Perdana Menteri. Pada waktu dia ada ke penjara menteri, dia berkata bahwa kepada saudara-saudaranya, engkau mereka-rekakan yang buruk padaku, tapi sesungguhnya Tuhan merencanakan yang baik untuk membawa kalian semua, untuk memberi makan kepada kalian semua. Saudara, hidup ini penuh dengan misteri, saudara. Penuh dengan misteri. Kita nggak tahu apa yang terjadi di hari esok. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Sudah jadi apa? Nanti bagaimana? Sehingga saudara, kita jalani hidup ini day by day. Kita jalani dengan bijaksana. Kita jalani dengan sungguh-sungguh. Apa yang kita tabur hari ini akan kita tuai hari esok. Kita jalani, kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan menjadi orang Kristen. Kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, kita melayani Dia, kita bekerja dengan baik, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Selanjutnya biar Tuhan yang bekerja atas hidup kita. Amin, saudara. Biar Tuhan sendiri yang bekerja atas hidup kita. Mungkin saudara akan putus asa ada masalah-masalah yang berat. Mungkin saudara menghadapi masalah yang sangat-sangat betul-betul saudara anggap tidak mampu saudara hadapi. Tapi percayalah bahwa saudara tidak berjalan sendiri, ada Tuhan bersama dengan saudara. Bahwa Tuhan merencanakan yang baik dalam kehidupan saudara. Yang penting kesungguhan saudara menjalani hidup ini. Yang penting saudara mengelola hidup ini dengan baik, bertanggung jawab terhadap apa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan Tuhan tidak membiarkan saudara tergeletak. Jangan sampai karena masalah sedikit sudah undur dari Tuhan, jadi orang Kristen itu nggak ada bedanya dengan yang lain. Tidak, saudara, Tuhan bekerja terus. Tuhan bekerja terus. Tuhan hadir bersama dengan saudara. Jangan kadang masalah sedikit sudah meninggalkan Tuhan, ragu sama Tuhan, khawatir sama Tuhan. Dalam Ibrani dikatakan begini, saudara, tidak ada alasan untuk percaya. Tidak ada sesuatu yang menjadi pengharapan untuk percaya. Apa yang kita membuat percaya pada Tuhan, saudara? Apa sih sebenarnya yang membuat kita percaya pada Tuhan? Supaya kita tidak ragu, tidak bimbang, kita menjalani hidup dengan baik atas dasar percaya. Percaya kita ada dasar apa sih? Percaya kita ada dasar satu, bahwa Dia pribadi yang baik. Dia pribadi yang berkuasa. Kalau ibu-ibu percaya sama suami, ibu nggak takut suaminya pergi kemana saja, nggak takut digondol wewe, digondol kuntilanak. Karena percaya. Bapak kalau percaya sama ibu nggak takut, dikasih uangnya berapa, dia akan keluar dengan baik. Kita percaya bukan hanya kepada kuasanya Tuhan saja. Kita percaya bukan hanya kepada kebaikannya Tuhan saja, tapi kita percaya kepada pribadi Tuhan itu loh. Tuhan itu layak dipercayai. Tuhan itu layak dipercayai. Dia betul-betul layak dipercayai, saudara. Pribadi yang betul-betul layak dipercayai. Arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah kita. Dia layak dan patut dipercayai. Pribadi yang tidak pernah ingkar janji. Pribadi yang tidak pernah menutup mata ketika kita ada masalah pergumulan. Pribadi yang selalu mengulurkan tangannya. Memang waktu Tuhan, saudara, bukan waktu kita. Kapan Tuhan bertindak? Yang perlu kita lakukan adalah percaya. Sama seperti Abraham percaya kepada Allah. Kemanapun dia suruh pergi, dia pergi. Sama seperti Musa percaya kepada Allah. Musa takut mau masuk Mesir untuk membawa orang Israel. Tapi Tuhan katakanlah, aku Yahweh yang mengutus kamu. Percayalah kepadaku. Daud percaya kepada Allah, pada pribadi Allah.
Saudara, ketika saudara dalam pergumulan, dalam masalah, dalam pekerjaan, dalam kehidupan hari-hari, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Tuhan. Dia sendiri yang akan bertanggung jawab. Dia sendiri akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara, kalau kita mencoba untuk mencoba untuk menempatkan diri kita seperti Yusuf, saudara mungkin kita tidak mampu. Ketika kita menempatkan diri seperti Ayub, mungkin kita nggak mampu, saudara. Mereka mengalami banyak pergumulan, masalah yang besar. Kalau kita menempatkan diri kita seperti Paulus, mungkin kita tidak mampu. Tapi kan Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui kemampuan kita. Banyak sekali janji-janji firman Tuhan, saudara. Ataupun saudara mungkin melakukan kesalahan, saudara mungkin pernah gagal, saudara. Kegagalan, kesalahan jangan membuat kita putus asa. Jalani hidup dengan baik, jalani hidup dengan benar, biarlah Allah bekerja. Kita melakukan tanggung jawab kita, Tuhan melakukan bagiannya. Ketika Allah menyuruh Musa pergi keluarkan bangsa Israel dari Mesir, maka bagian Musa adalah menuruti, mentaati kehendak Allah, melangkahkan kakinya untuk pergi ke Mesir. Itu bagian Musa, berkata kepada Firaun. Bagian Musa mengajak bangsa Israel keluar, itu bagian dari Musa. Memimpin mereka berjalan keluar dari Mesir, itu bagian dari Musa. Bagian dari Allah adalah dia bekerja. Bekerja menghancurkan Musa. Bekerja menghancurkan Firaun, bekerja memberikan tulah-tulah. Allah bekerja. Nah, demikian kalau kita orang percaya, saudara. Kita melakukan bagian kita. Bangun pagi, persiapkan diri, bekerja, kita sekolah, kita melakukan tanggung jawab kita. Itu bagian kita. Mengurus anak, mengurus suami, itu bagian kita. Mengurus keuangan, mengurus segala bentuk, itu bagian kita. Dan Tuhan juga punya bagian sendiri, saudara. Jangan melihat kekristenan itu sesuatu yang sempit. Kalau saya tidak melayani, tadi Tuhan menghukum, tidak seperti itu. Kalau saya tidak memberi persembahan, nanti Tuhan menghukum, tidak seperti itu, saudara. Kalau saya tidak melayani, maka Tuhan akan tidak berkenan. Kalau persembahan saya kecil, maka berkat saya tidak seperti itu, saudara. Kita jalani dengan sukacita, dengan sukarela, dengan ikhlas, dengan tulus. Kehidupan Kristen itu sangat mudah sebenarnya. Kita bisa menikmatinya. Dan dia selalu bekerja. Saudara, kita akan lihat satu contoh sederhana, saudara. Ada satu film, ini bercerita, bukan klip. Ketika saya melihat video ini, saudara, luar biasa ini, bahwa di dalam kesalahan kita, dalam kegagalan kita, Tuhan bisa ubah kegagalan, kesalahan itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Seperti Yusuf, saudara, sudah mendapatkan mimpi yang besar, saudara, mendapatkan dream, mendapatkan visi yang besar, tapi kenyataannya dia menghadapi masalah, menghadapi pergumulan, menghadapi godaan, menghadapi ujian, tapi akhirnya finalnya, saudara, endingnya sesuatu yang baik. Ini juga, saudara, secara natural, sebenarnya ini adalah kesalahan manusia, tapi ternyata kesalahan-kesalahan itu, saudara, menghasilkan sesuatu yang baik. Bisa diputar? Jika susu menjadi buruk, ia berubah menjadi yogurt. Yogurt lebih berharga daripada susu. Jika jadi lebih buruk lagi, ia berubah menjadi keju, dan keju lebih berharga daripada yogurt dan susu. Jika jus anggur menjadi asam, ia berubah menjadi wine, yang bahkan lebih mahal daripada jus anggur. Kamu tidak buruk karena membuat kesalahan. Kesalahan adalah pengalaman yang membuatmu lebih berharga sebagai individu. Albert Einstein mengalami kesulitan di sekolah, tetapi dia kemudian merevolusi fisika. Kesalahan Alexander Fleming justru membawanya untuk menemukan penisilin. Jangan biarkan kesalahanmu membuatmu jatuh. Bukan latihan yang membuat sempurna, melainkan kesalahan yang kita pelajari darinya yang membuat sempurna. Terus saja maju. Zenwill adalah brand yang bertujuan menginspirasi dan meningkatkan kehidupan orang-orang. Jika kamu mengikuti kami... Ya, saudara, pesan terakhirnya, teruslah maju. Amin, saudara. Teruslah maju. Di balik kesalahan manusia, saudara, ini kesalahan manusia justru menghasilkan yang baik. Tanpa disengaja. Di balik kegagalan, lebih bagus. Wine lebih mahal daripada anggur, saudara. Yogurt lebih mahal dari susu. Belum lagi keju. Sesuatu yang kelihatannya gagal. Sesuatu yang salah secara manusia. Saudara, secara alami justru menimbulkan sesuatu yang baik. Kalau saudara percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, menjalani hidup saudara dengan sungguh-sungguh, saudara, mungkin saudara mengalami masalah yang berat,
Mungkin saudara mengatakan, waduh aku sudah gagal, aku sudah salah. Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Amin saudara. Jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Jangan cepat-cepat putus asa. Jangan cepat merasa gagal. Tidak. Tuhan bisa membuat Ayub saudara dari mimpi mengalami pengalaman buruk, tapi Tuhan angkat. Daud dari penggembala ternak biasa menjadi seorang raja. Musa pengembala jadi diberi Tuhan tanggung jawab memimpin bangsa yang besar. Kita bisa melihat saudara bahwa apapun yang saudara terima, apapun yang saudara bisa kerjakan dengan potensi, dengan kemampuan saudara, lakukan dengan sungguh-sungguh. Terus jangan mundur, jangan merasa gagal. Tuhan ingin kita semua maju, amin saudara. Tuhan ingin kita berhasil bukan hanya dalam hal rohani, tapi juga dalam hal jasmani. Tuhan ingin menjadi pemimpin dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi kepala, bukan ekor. Dan itu kembali kepada saudara. Apakah saudara meresponinya dengan baik dan benar atau tidak? Ataukah saudara hanya berkata, ya ini saudara nasib. Ini adalah takdir. Di dalam kekristenan tidak seperti itu. Tuhan ingin kita meresponi dan kita bertanggung jawab mengelola apa yang Tuhan berikan buat kita. Mari tundukkan kepala.